Adullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah wa kunni mujahidilillah bi alil badriya Allah Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayat sadaqallahul adzim, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, wonten ngarsanipun para alim, para kiai yang senantiasa saya muliakan, khusus beliau panjenenganipun Bapak Muntawir selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang yang senantiasa saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para staf, karyawan dan karyawati, pegawai dari kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang ingkang tansah kawula muliakan. Alhamdulillah, setelah kita bersama-sama melaksanakan ibadah puasa, siang hari kita menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan antara suami istri selama 1 bulan. Siang melaksanakan puasa, malam melaksanakan rangkaian ibadah tatawuf, ibadah sunnah. Kemudian puasa kita disempurnakan dengan zakat fitrah. Maka dosa-dosa kita yang langsung berhubungan dengan Allah, insya Allah sudah terampuni semuanya. Allahumma amin. Dosa itu apa? Dosa itu adalah wal ismu mahaka fi sadrika. Yang namanya dosa, yang namanya kesalahan adalah yang mau sesuatu yang membuat hati kita gelisah. Umumnya jam masuk kantor Dinas Perikanan jam 7:30 harus sudah sampai di kantor. Jam 8 masih di rumah ngasih makan jago, ngaji ayam jago, masih mancing. Begitu kita kantor mesti deg-degan. Itu Pak, ini sudah apa? Dokter, alhamdulillah. Suami biasanya pulang jam 4. Oh ini tumben pulang 6:30 malam, pasti akan masuk ke rumah ketemu dengan istri, deg-degan. Kenapa? Dimarahin istri. Jadi yang namanya dosa itu oleh baginda Rasul adalah mahaka fi sadrika, segala sesuatu yang menjadikan hati kita gelisah. Maka pantas orang yang banyak uangnya, jabatannya tinggi, istrinya 4, saya punya teman Pak, punya istri Pak. Tiap tikungan ada istri 1. Kemarin
ngomong dengan saya, Pak Mus, jangan dikira punya istri 4 itu tambah nikmat, malah tambah sengsara. Alasannya adalah istri saya yang 4 ngambek semua. Tadi malam saya tidur di masjid. Ya Allah, bojone papat turunnya di masjid. Kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa hati itu gelisah dan kegelisahan jiwa ini apa? Yang akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Jadi orang yang jiwanya itu senantiasa gelisah, hatinya nggak bisa tenang, ini akan rawan penyakit. Oleh sebab itulah maka agama menganjurkan agar hati kita itu bisa tenang. Dengan apa hati itu bisa tenang? Dengan adanya hati itu bisa menembus, bisa langsung komunikasi batin dengan Allah Ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Moga salawatane benten menajab badhe Mas. Kuahnya kodok, ya sama. Tapi kan bukan kodoknya, sama. Jadi kadang-kadang banyak di sini aneh-aneh. Saya sekarang Pak Mundo, kalau baca kitab itu pakai kacamata. Jadi saya sih takut. Tapi ya bisa dipakai sedikit ngaji ngau kacamata. Iya, orang kuat mau kecalon mari. Kaum muslimin rahimahkumullah. Masya Allah. Maka dosa yang kedua, dosa yang hubungannya manusia dengan manusia harus diselesaikan dengan saling maaf memaafkan. Maka pertemuan pada hari ini yang kemarin Pak Ubed nyuwun supaya acara itu hari Rabu. Saya kebetulan tidak bisa. Kemarin pengajian sama Pak Bupati di Sokawati, pertemuan Bapak pegawai urusan Kabupaten Pemalang, tempatnya di sana Sokawati. Nah, kemudian setelah kita minta maaf dengan suami, orang tua. Barang siapa yang hidupnya ingin mulia, maka orang tua, termasuk bersepuh, dimuliakan. Memang kadang-kadang bersepuh, kadang-kadang ngomongnya nyakiti. Kalau mana ngomong itu, ya Allah, memang perempuan itu diciptakan oleh Allah. Hobinya 2, kalau nggak makan, ngomong. Kalau nggak ngomong, makan. Itu memang fitrah wanita gitu. Maka saya setuju Pak Mutahir, walaupun sudah gak ada COVID, perempuan itu yang paling bagus itu pakai masker. Bisa yang mana ngomong. Ini contoh begini. Perempuan itu pagi-pagi nyumbang di tetangga, sekretnya barang wangsul, itu berkat sejenis sitik, cakap merencok. Plastik dihubung-hubung. Saya kata ibu kayak segedelnya ibu. Itu memang tabiatnya perempuan begitu. Masuk mantu itu dirasanya. Ya Allah Pak Kiai, gue mantu. Otaknya nanti di sana. Orang tahu kerja Pak Kiai gawane mancing. Sekarang rambutnya panjang, gawane mancing. Dibuang mulai mana? Tidur orang payu. Siapa tuh mau payu? Malah ada perempuan pagi-pagi silaturahim di tempatnya Bu Haja. Pulang belum sampai rumah bismillahirrahmanirrahim Bu Haja ya Pak. Saking pun ibu, saking Bu Kaji, untung petang-petang si Bu Kaji. Untung apa pakai kaji medit. Masa pagi-pagi medangnya nganggon aqua, gak kesedotannya. Jajannya rapi pakai wadah biskuit, barang dibuka jerone rudi. Masya Allah, orang tua harus dimuliakan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada seorang pemuda ini namanya Uwais. Uwais itu sebetulnya hidup sezaman dengan Kanjeng Nabi, pernah menjumpai masa hidupnya Kanjeng Nabi, tapi dia tidak termasuk sahabat, masuknya kelompok tabi'in. Kenapa? Karena yang dinamakan sahabat itu orang yang sudah pernah berpapasan, bertemu langsung dengan Kanjeng Nabi dan beriman kepada Nabi, itu namanya sahabat.
Walaupun ketemu dengan Kanjeng Nabi tapi tidak iman, bukan sahabat. Makanya nggak ada sahabat Abu Jahal, Abu Lahab, nggak ada. Kenapa? Abu Jahal itu setiap saat ketemu dengan Kanjeng Nabi, tapi beliau tidak iman. Uwais itu sudah beriman dengan Kanjeng Nabi, tapi belum pernah ketemu. Pada suatu saat, Pak, baginda Rasul itu pesan kepada para sahabat-sahabatnya, termasuk sahabat Umar. Umar Ibn Khattab, ya Rasulullah. Suatu saat kamu itu berjumpa dengan pemuda yang namanya Uwais. Tanda-tandanya di tangannya itu ada toh, ada tai lalatnya toh. Nanti kamu minta didoakan sama Uwais. Begitu baginda Rasul wafat, khalifah diganti oleh Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Begitu sahabat Abu Bakar wafat, khalifah digantikan oleh Sayyidina Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab menjadi khalifah, itu sering datang di pasar sana, atau sekarang Syria, menanyakan, para pedagang-pedagang yang di sini, apakah ada yang mengenal sosok pemuda yang namanya Uwais? Ada yang ngomong, saya punya tetangga namanya Uwais, tapi tukang pengembala kambing. Masa dengan sebagai presiden kenalannya dengan pengembala kambing? Sorry Pak Muntohir, kata Uwais, saya itu seorang pengembala, ibadahnya biasa mawon, sholat jamaah mawon. Atus jenengan sebagai abdi negara sing apik ngurusi masyarakat laut. Jangan sampai waktunya kerja jam 9 masuk Citabung sholat duha dosa. Mulai dinas kok sholat duha kecuali hari Minggu atau Sabtu. Wes coba tolong jangan dirahasiakan, saya ingin tahu apa ibadahmu sehingga malaikat pada kagum semuanya. Kata Uwais, baginda Sayyidina Umar, saya pernah menggendong ibu saya dari kampung Al-Qarni, Syria, menuju Madinah, menuju Mekah. Ya Allah, Mekah Madinah itu hampir 470 km. Itu menggendong ibu Pepe melaksanakan haji tanggal 9 Ukuk di Padang Arafah. Mulai ba'da zuhur sampai maghrib. Dari maghrib berangkat menuju Musdalifah untuk mabit di sana sampai jam 00 dari Musdalifah menuju Mina, perjalanan yang payah. Di situ tanggal 10 Dzulhijjah melempar jumrah Aqobah, langsung tanazul ke Mekah. Dari Mina ke Mekah itu 7 kilo Pak. Saya biasa jalan kaki di sana. Sampai di Mekah tawaf ifadah sa'i, pulang lagi ke Mina. Tanggal 11, 12, 13 menggendong bayi tua, melempar jumrah pula Musno Aqobah. Selesai rangkaian haji, berangkat menuju Madinah untuk melaksanakan sholat arba'in, yaitu sholat 40 waktu yang harus dikerjakan secara jamaah dengan Masjid Nabawi. Ini barangkali ada kita di antara kita yang akan berangkat haji. Jadi jangan ngarang deh. Oh, yang namanya sholat arba'in, yang penting sholat 40 waktu di Madinah, bukan di Masjid Nabawi, bukan di Madinah. Kalau di Madinah itu di maktab bisa, di hotel bisa, tapi yang dimaksud di situ adalah sholat 40 waktu yang dilaksanakan berjamaah di Masjid Nabawi. Man sholat fi masjidi hada. Ini dalam hadisnya begitu, ada kata-kata hada, yang dimaksud hada adalah Masjid Nabawi. Ya Allah, ternyata baktinya Uwais terhadap ibunya menjadikan mustajab doa. Jadi tiang yang bersyukur kepada Allah, Pak. Saya akhlaknya saya dongane mandi. Dulu Pak, di Bangkalan itu ada kiai namanya Mbah Kiai Khalil. Nggak ada yang tidak kenal. Umat Islam semuanya, hampir semuanya. Pada suatu saat Pak Bupati mau hajatan. Sedang musim hujan, mau hajatan, menghitamkan putranya. Pak ini bingung, ini bagaimana ya? Ini sedang musim hujan. Kalau kita hajatan nanti hujan. Saya mau datang, mau soan ke si Mbah Kiai. Soan.
Kiai Khalil Mbah, putra kula nangis nyuwun khitan Mbah, padahal niki musim muda. Kula nyuwun didongakna Mbah ben boten jawab. Mbah Kiai Khalil masuk kamar nulis tulisan dibungkus pakai plastik hitam, nih dibawa pulang, nanti ditaruh di atas genteng. Insya Allah nggak hujan. Itu pulang langsung tulisan itu diletakkan di atas genteng, paginya aja. Sampai 1 minggu nggak hujan. Sampai 2 minggu setelah lama kita, orang tua kita yang masih hidup, kita muliakan, kita agungkan. Karena orang tua ini menjadi jembatan kita untuk mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah, fi ridho walidain. Allah akan memberikan keridhaan kepada kita jika orang tua kita ridho dengan kita. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Allah akan benci kita apabila orang tua kita membenci kita. Oleh sebab itulah ini suatu yang penting. Kalau kita itu baik dengan orang tua, muliakan mersepuh. Ini mau lebaran, ibu gak usah nyanyi, ibu ini untuk berikan ibu mersepuh mawon. Sing itu, ini monggo mas, monggo boten napa-napa. Kardian Pak, jenengan boten satu pas sarung ya, baru sarung wingi besilo glo Pak. Jadi orang tua itu Masya Allah. Sekali lagi kalau kita itu hidupnya ingin mulia, ingin barokah, orang tua. Yang terakhir, monggo bulan Syawal ini namanya bulan peningkatan. Maka baginda Rasul pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana, summa atba'u sittan min Syawal, kana kasyamid dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian disambung puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seperti dia dapat pahala seperti pahalanya puasa setahun. Nah, puasa 6 hari di bulan Syawal ini berat Pak, gangguan akeh. Gangguan emosional. Saya itu mulai hari Rabu, Lebaran Senin, hari Rabu saya pengajian di daerah selatan, ada di Puji, ada di Pujung, ada di Tuwel sana. Saya lewatnya dari mulai Pemalang Bangun Tauhid sampai Randong kalau macet. Pemalang Bantar Bolang hampir 1 jam. Macet, mobil pada kesana ke Puji. Ada yang pakai sepeda motor suami istri sambil pegangan nyikap kenceng. Saya kadang-kadang curiga kan bojone apa apa-apa nyikap kenceng kayak kayak ini bojone dari kok usah kayak tak nang omah kesel ya. Di puasa 6 hari di bulan Syawal ini lebih berat daripada puasa Ramadan. Puasa Ramadan mawon katakan sing duga depan muka nyetir radio, arin jongo, ubang-ubang, orang bis-bis. Iya ini tua, ya setruk pun. Tidak nanti sing ngopi gelasnya dicek-cek, tempel nak, tempel nak. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tubi asyhadu an ceknya begitu saking senengnya kene dia pendungo Allahumma lakasumtu Allahumma lakatubu. Kadang-kadang semangat tapi salah kan ngimami terawih masa apa saking semangatnya anak muda macane ya Allah Pemalang Jakarta mau patang jodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Barang satu salaman bener mau salam kedua maca wal asri tekane watine. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa lahum ajrun ghairu mamnun. Sekarang kan banyak anak-anak kecil apa watine. Ustaz, masa wal asri tekane watine. Apa iya ini? Supaya kamu ngomong apa ya? Dan kata ibu-ibu, Ustaz, ganti masih banyak stoknya. Batine kuliah. Angel maning batu-batu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun al-'abud.
Umat in kuntum shodiqin. Ustaz, masa mulia na in kuntum shodiqin. Ganti tabat mental sudah jatuh, ubah kayak obat nyamuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahab wa tabat yada. Tabat yada Abi Lahab wa tabat yada. Berarti inakoina dari sitik mana balik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'toina fasholli li rabbika wanhar. Jangan kompak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya mungkin mari di bulan Syawal kita tingkatkan tadi yang baca Quran wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kita bersegera bercepat-cepat untuk apa? Melakukan amal ibadah yang bisa mendatangkan ampunan Allah. Dan kita harus bersegera melakukan ibadah yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Arduhas samawati wal ardh, di mana luasnya surga itu seperti luasnya langit 7 sama. Untuk siapa surga yang megah itu? Uiddat lil muttaqin, untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hamba Allah yang bertakwa itu yang kayak apa? Sing kopyoon, sing kopyoon, batu kayak ngecap. Boten mesti. Gak boleh digelung, ngitung tasbih, juga ngitung utang. Orang yang takwa itu yang kayak apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ini kata orang yang takwa kepada Allah, identitasnya, ciri khasnya mereka yang mau menginfakkan sebagian hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Tidak dapat gaji 13, anak minta kuliah, lagi sepi orang duit-duit, tetap Jumatan dapat duit dari si kota. Aja Jumatan orang dapat duit, ya Allah, begitu kota maju orang ngantuk pandi lu. Akhirnya sih ngubeng kotak di daun ngini, namanya tangi-tangi gitu. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang rajin bersedekah, dan sedekah itu penting. Baginda Rasul pernah bersabda, dawu margakum bisodaqah, obatilah penyakitmu dengan memperbanyak sedekah. Orang yang rajin sedekah, insya Allah oleh Allah akan dijadikan sehat. Sebaliknya orang yang bakhil, ya Allah, anak berhaji dan TP, orang tahu bayar SPP, malah kiai ini dinasehati, Pak Kiai pulang santri sing sabar. Senajan ya kamu bayar SPP, nanti itu dong mati masuk surga dasmu. Yang kedua, tanda-tandanya orang yang bertakwa, wal kadhibina al-ghaidh, orang yang mampu menahan emosi. Padahal dia bisa melampiaskan, tapi dia menahan emosi istri, cara merencong, suami yang sering dimarahi istri, domennya mati. Jadi suami yang sering dimarahi istri, tapi nggak jengkel, domennya mati. Tuh kemana dia ngomong, muka-muka itu kambing aja mobil. Walau pada orang suami dengan istri, bojone ngambek, turunnya mengkuruh, bayari bagi sama di jam siji, suami yang dicoba, di sini jelas, suami ini juga dicat terus, ya bojone macam wal afina anin nas. Ciri khas orang yang takwa yang akan mendapatkan tiket surga, kadhibinal ghaidh, mampu menahan emosi, wal afina anin nas, dan dia pemaaf, membuka pintu maaf kepada siapapun. Orang-orang yang punya 3 identitas di antaranya: senang bersedekah, mampu menahan emosi, membuka pintu maaf, kata Allah,
Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai hamba-hambanya yang suka berbuat kebaikan. Mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala kita dikelompokkan dalam golongan kelompok al-muhsinun, hamba-hamba Allah yang senantiasa gemar melakukan kebaikan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.